Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Abdul Halim, mahasiswa Politeknik Kalteng Riau. Nah, di sini saya membuat video edukasi untuk masyarakat. Tema yang saya ambil adalah tantangan demokrasi digital. Nah, di sini temanya itu kebebasan di ujung jari, tantangan di balik layar. Nah, gimana sih ini edukasinya? Langsung aja. Apa sih itu demokrasi digital? Demokrasi digital adalah bentuk demokrasi yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet dan media sosial untuk melibatkan masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Nah, itu bukan hanya soal ikuti atau layanan online, tapi tentang cara kita berdiskusi, cara kita menyampaikan aspirasi dengan baik, terus cara kita membentuk opini publik yang sehat. Terus di Indonesia demokrasi digital hadir melalui tentunya itu tidak asing, itu media sosial sebagai ruang diskusi politik. Terus ada platform pengaduan seperti Lapor.go.id, terus ada petisi online seperti Change. Namun semakin bebas ruang digital, semakin besar pula tantangannya. Nah, langsung lanjut. Nah, selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi dalam demokrasi digital. Yang pertama itu polarisasi digital atau echo chamber. Tanpa kita sadari, media sosial sering membentuk ruang gema atau echo chamber. Algoritma hanya menampilkan konten yang sejalan dengan pandangan kita. Akibatnya, kita merasa pandangan kita paling benar. Pandangan berbeda dianggap musuh, diskusi berubah menjadi konflik. Itu merupakan akibat dari algoritma. Contohnya itu pada TikTok dan lain-lain. Ini bukan kebetulan, algoritma dirancang untuk membuat kita terus marah, setuju, atau terpancing emosi, karena emosi membuat kita lebih lama online. Nah, itu ya alasannya. Nilai awal dari polarisasi digital. Nah, nilai pentingnya yang jarang diketahui, itu polarisasi bukan cuma soal beda pendapat, tapi hasil desain algoritma digital. Lanjut. Nah, di sini ada hoax ya. Hoax ini bukan sekedar bohong, tapi alat manipulasi. Tentunya di era digital ini bukan hanya berita palsu biasa. Hoax sering dirancang emosional, provokatif, mudah dibagikan, dan mudah dibagikan. Tujuannya bukan memberi informasi, tapi menggiring opini publik, menjatuhkan kepercayaan pada pemerintah, dan memecah masyarakat. Ironisnya, orang terpelajar pun bisa terjebak hoax jika emosinya tersentuh. Masalahnya bukan kurang pintar, tapi kurang verifikasi. Nah, jadi untuk kita jangan mudah ya terpancing hoax. Nilai pentingnya itu hoax bekerja dengan emosi, bukan logika. Nah, selanjutnya itu ada privasi data. Nah, masyarakat Indonesia sering nih yang menganggap privasi data ini hal biasa aja, padahal ini sangat penting loh. Ini ada quotes-nya. Kita gratis, tapi data kita mahal. Banyak orang tidak sadar bahwa dalam demokrasi digital, data pribadi adalah senjata politik. Setiap like, komentar, dan share membentuk profil psikologis kita. Data ini bisa digunakan untuk micro-targeting politik, iklan politik tersembunyi,
dan manipulasi opini tanpa kita sadari. Kita merasa bebas padahal sebenarnya sedang diarahkan. Nah, pentingnya ancaman demokrasi digital sering tak terlihat karena terjadi secara diam-diam. Jadi kita harus menjaga privasi data kita ya, apalagi di masa era digital yang semakin berkembang ini. Yuk. Di sini ada digital citizenship dan krisis etika online. Nah, ini masalah yang sering terjadi di Indonesia ini ya. Banyak orang merasa di dunia digital tidak apa-apa berkata kasar atau tidak bertatap muka. Inilah krisis kewarganegaraan digital. Akibatnya munculnya yaitu cyberbullying, ujaran kebencian, persekusi digital, dan penyalahgunaan kebebasan berpendapat ya. Nah, demokrasi digital tanpa etika justru menghancurkan demokrasi itu sendiri. Jadi dampaknya itu sangat besar ya teman-teman. Jadi kita tuh harus menjaga etika dalam komunikasi online atau digital. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus singkat nih. Ambil dari fenomena post-truth, yaitu menunjukkan bahwa fakta sering kalah oleh opini emosional. Terus, dan juga penerapan UU ITE yang menimbulkan dilema antara kebebasan berekspresi dan penegakan hukum. Nah, ini merupakan contoh studi kasus ya. Bisa teman-teman semua lebih cek lagi lebih jauh ya tentang masalah ini. Terus sini tanpa literasi digital dan pemahaman hukum, ruang digital bisa menjadi tempat yang menakutkan, bukan membebaskan. Nah, solusi yang jarang ditekankan. Solusi demokrasi digital bukan hanya teknologi canggih, tetapi literasi digital sejak dini. Nah, itu dimulai dari masa kita waktu sekolah, dari SD gitu ya. Udah diajarkan itu literasi digital. Terus etika berkomunikasi online itu juga diajarkan bagaimana komunikasi yang baik gitu. Terus ada kesadaran menjaga data pribadi. Nah, ini merupakan hal-hal yang sangat penting ya. Menjaga data pribadi karena itu bisa disalahgunakan. Terus ada berpikir kritis sebelum membagikan informasi. Nah, ini sangat penting juga agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Terus demokrasi digital yang sehat dimulai dari warga digital yang bertanggung jawab. Nah, terakhir itu ada quotes. Demokrasi digital memberi kita suara, tapi tanpa kesadaran, suara itu bisa digunakan untuk merusak sesama. Di era digital, menjadi warga negara bukan hanya soal hak, tetapi juga tanggung jawab di balik layar. Karena masa depan demokrasi ada di jari kita sendiri. Thank you. Mungkin itu ya, edukasi singkat dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.